kondisi ini saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Nama saya Desi. Nama saya Frans David Damanik. Aku Hana. Saya bekerja di daerah Pasar Baru. Saya bekerja di daerah Selipi, Jakarta Barat. KCU Mawera. Awalnya saya asing dengan istilah WFH ini, tapi karena wabah COVID-19 ini jadi memaksakan saya untuk bekerja dari rumah. Yang sebenarnya saya adalah karyawan yang diharuskan untuk datang ke tempat kerja. Sebenarnya sih udah terbiasa dengan WFH karena di kantor kita juga kalau dapat kerja di weekend itu kita selalu kerjanya WFH gitu. Jadi bukan sesuatu yang baru lagi untuk saat ini. Pengalaman WFH aku sendiri itu dari kosan ya. Kita tetap standby semuanya, kita punya jadwalnya juga. Jadi setiap jam 8 itu kita Sherlock Live. Kenapa Sherlock Live? Karena supaya bos sendiri atau dari kantor sendiri pun memastikan bahwa kita memang stay at home, gak kemana-mana, emang benar-benar kerja di rumah. Jadi kita harus harus memang share 8 jam untuk waktu kerjaan. Jadi waktu saya lagi telepon gitu, ada aja suara-suara gangguan, ada seperti suara masak, suara anak kecil, dan kebetulan rumah saya lagi direnov, jadi ada suara-suara perbaikan rumah. Itu internet di rumah agak susah, jadi kamar saya itu kalau pintunya ditutup, koneksinya langsung hilang, otomatis kerjanya lebih lama dan harus nunggu internet balik lagi. Bedanya pasti dari durasi waktu yang cukup jauh berbeda dan tingkat kebosanannya. Kalau kemarin 1 hari 2 hari sih pasti belum kerasa bosan karena masih banyak aktivitas yang belum kita kerjakan gitu selama kita tinggal di satu tempat. Tapi selama 1 minggu atau 2 minggu ke depan dan saya sendiri tinggal di sebuah ruangan kosan yang luasnya cuma 3 x 3 meter, itu pasti sangat membosankan ya. Minusnya kita kalau kerja WFH dalam jangka waktu yang lama itu menurut saya sendiri sih lebih boros ya, lebih boros dari sisi konsumsi listrik yang kita gunakan setiap harinya, terus data internet yang kita pakai selama kita WFH, dan di kantor kita kebetulan setiap hari itu dapat jatah makan siang dan itu nggak kita dapatkan selama kita WFH, sehingga ya pastinya akan lebih boros lah ketika kita kerja di rumah dan harus beli makan sendiri. Saya kan udah jelasin ke orang rumah kalau saya ini bekerja dari rumah bukan untuk libur, tapi tetap aja gitu mereka memanggil saya untuk membantu pekerjaan rumah. Melakukan meeting itu di salah satu aplikasi. Meeting itu juga berguna untuk setiap karyawan yang work from home yang bekerja di rumah untuk memastikan bahwa memang kita semua punya target masing-masing di bulan ini. Jadi semua pembahasan target-target apapun yang dikerjakan di hari itu kita semua meetingkan di satu aplikasi dan memang semua karyawan work from home bisa Keuntungannya sendiri, kita lebih punya waktu banyak untuk ngelakuin hobi kita. Misalnya kalau kita hobinya main musik, kita bisa di sela-sela kerja kita bisa main musik. Terus kalau kita hobinya bikin video, kita bisa sambil bikin video, atau main game bisa sambil main game juga. Nah, kita bahas dulu WFH itu tujuannya untuk apa? Salah satu tujuannya adalah untuk mencegah virus yang semakin banyak. Kalau misalnya semua bekerja di kantor, kita kan nggak sadar kita melakukan hal-hal kecil yang sebenarnya itu bisa mempengaruhi banyaknya virus yang menyebar. Misalnya dengan berjabat tangan, atau ya biasalah kalau cewek megang-megang muka di kantor, harus apa segala macam kan kita nggak sadar tuh ya. Akhirnya kenapa work from home yang tadinya mungkin 100 untuk pekerja di satu perusahaan dikurangi menjadi 50, ya itu juga bisa meminimalisir penyebaran virus corona di perusahaan tersebut. Menurut saya itu tetap ada bagian pekerjaan yang tidak bisa WFH. Yang pertama itu pekerja di rumah sakit. Yang kedua pekerjaan yang pendapatannya harian. Contohnya seperti pedagang dan ojek online. Tidak, karena ada beberapa pekerjaan yang tidak dapat dilakukan dengan WFH. Misalnya pekerja medis seperti dokter yang saat ini tenaganya sangat dibutuhkan dan itu nggak akan memungkinkan mereka untuk bekerja dari rumah. Selanjutnya ada customer service, ada banker, dan ada juga pekerja proyek yang mengharuskan mereka mengerjakan pekerjaan mereka sesuai deadline yang ditentukan. Memang kebijakan pemerintah juga sangat diperlukan di sini untuk melihat atau memutuskan
apakah memang kita benar-benar konsen nih untuk memutus rantai dari si COVID-19 ini sendiri. Setelah memang kebijakan pemerintah full, oke, kita memang harus memutus rantai, berarti semua harus melakukan work from home. Tapi kalau misalnya memang, wah nggak bisa nih kita work from home, kebijakan pemerintah sendiri juga kayak, aduh nanti takut ini, itu segala macam. Nanti perusahaan juga akhirnya mengikuti kebijakan pemerintah itu sendiri, sebagian ada yang bekerja di rumah, dan sebagian ada yang bekerja di kantor. Jadi kembali semua ke kebijakan pemerintah dan keputusan dari perusahaan masing-masing. Saran untuk perusahaan sih kalau bisa lebih memperhatikan karyawannya dengan memberi tunjangan listrik, mungkin internet, ataupun makan siang seperti yang saya informasiin di informasi tadi gitu. Jadi kalau bisa lebih diperhatikan di beberapa aspek itu aja. Dan kalau karyawannya sendiri, menurut saya sendiri sih lebih bertanggung jawab lah, lebih mau untuk mengerjakan tugas yang jangan berleha-leha di rumah karena kerjanya mungkin bareng-bareng keluarga atau bareng-bareng anak, tapi tetap harus fokus sama hasil pekerjaannya sendiri. Untuk perusahaan, jadi untuk perusahaan yang masih absen pakai fingerprint atau manual gitu bisa digantikan dengan aplikasi absen online. Meskipun itu mengeluarkan biaya lebih, tapi itu bisa mencegah penyebaran virus. Untuk karyawan, WFH ini menganjurkan kita untuk bekerja dari rumah, bukan untuk berlibur di rumah atau berlibur ke mall atau ke tempat wisata dan lain-lainnya. Pesan bagi teman-teman yang work from home, stay safe, keep healthy, be productive, and God bless Indonesia.